Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay student, today we are going to learn math. Please focus and look at our material carefully. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Ada banyak jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi manusia. Manusia melakukan banyak kegiatan yang melibatkan tumbuhan. Misalnya, ketika ibumu memasak di dapur, kamu akan menemukan ibumu memanfaatkan bahan yang berasal dari tumbuhan, seperti daun bayam, kangkung, lengkuas, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Manfaat tumbuhan. Pohon kelapa. Pohon kelapa biasanya tumbuh di daerah pesisir pantai. Hampir seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya dapat digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Daunnya dapat digunakan untuk membuat atap rumah. Batangnya yang tidak bercabang dan kuat digunakan sebagai bahan bangunan. Tanaman bakau. Tanaman bakau hidup di daerah rawa atau di tepi pantai. Hutan bakau memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan. Hutan bakau dapat memecah ombak di pantai sehingga mencegah abrasi pantai. Hutan bakau juga merupakan tempat berkembang biak hewan-hewan laut seperti udang, kepiting, dan ikan kecil. Masyarakat di sekitar pantai juga memanfaatkan buah bakau untuk dimakan sebagai pengganti nasi. Tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau biasa disebut aloe vera merupakan tanaman dengan banyak sekali manfaat. Daging lidah buaya dapat diolah menjadi bahan makanan dan minuman yang bergizi tinggi dan berkhasiat mengobati panas dalam. Lendir dari lidah buaya juga dapat digunakan sebagai bahan tradisional untuk menyuburkan rambut dan mengobati luka bakar. Lidah buaya juga dapat digunakan untuk perawatan kulit, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Manfaat hewan. Lebah. Lebah menghasilkan madu yang disimpan di dalam sarangnya. Madu tersebut dimanfaatkan manusia sebagai makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan. Bagi lingkungan, lebah bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Unta. Unta merupakan jenis hewan besar yang dapat bertahan di daerah yang kering dan tandus. Kemampuan unta untuk melakukan perjalanan jauh tanpa makan atau minum mendorong manusia untuk memanfaatkannya sebagai alat transportasi di daerah gurun pasir. Kerbau. Salah satu manfaat kerbau bagi manusia adalah sebagai salah satu penghasil bahan pangan. Di beberapa daerah di Indonesia, daging kerbau dijadikan makanan seperti sate, pindang, dan soto.
Kulit kerbau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerupuk kulit serta dijadikan kulit gendang dan beduk. Tanduk kerbau digunakan untuk hiasan rumah dan barang kerajinan. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun teman-teman, ada beberapa manusia yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Akibatnya akan berbahaya terhadap kelestarian tumbuhan dan hewan tersebut. Pemerintah telah melakukan usaha pencegahan dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang perburuan hewan dan tumbuhan langka. Namun, banyak masyarakat yang belum mengerti tentang jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Selain membuat undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan, pemerintah juga berusaha melalui kawasan konservasi atau kawasan yang diperuntukkan untuk pelestarian hewan atau tumbuhan langka. Hewan yang dilindungi di Indonesia. Owa Jawa, daerah persebaran Jawa Barat. Anoa, daerah persebaran Sulawesi. Penyu hijau, daerah persebaran sepanjang pesisir pantai di Indonesia. Kakatua jambul kuning, daerah persebaran Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Kukang, daerah persebaran Jawa, Sumatera, Kalimantan. Rusa bawean, daerah persebaran Pulau Bawean, Jawa Timur. Tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Ulin, daerah persebaran Sumatera, Kalimantan. Bayur, daerah persebaran Kepulauan Indonesia. Damar, daerah persebaran Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Jelutung, daerah persebaran Sumatera, Kalimantan. Tambesu, daerah persebaran Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Anggrek larat, daerah persebaran Pulau Larat, Maluku. Menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga kerukunan dengan teman tanpa membedakan ras, suku, dan agama merupakan perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan di sekolah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman suku bangsa, budaya, ras, agama, bahasa daerah, kekayaan alam, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, dalam semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, keragaman yang ada seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa, banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat persatuan dan kesatuan bangsa telah dirasakan ketika menghadapi penjajah dan merebut kemerdekaan. Manfaat tersebut juga dapat kita peroleh dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan mengisi kemerdekaan. Contoh manfaat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat jati diri NKRI. Yang kedua, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Yang ketiga,
memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang keempat, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Yang kelima, tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Nah, teman-teman, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Tugasnya adalah membuat poster yang berisi informasi tentang hewan atau tumbuhan langka. Kalian boleh pilih ya, hewan langka saja atau tumbuhan langka saja. Jangan lupa sertakan gambar dan keterangan yang lengkap. Seperti contoh ya teman-teman, ada kata-katanya di atas, kemudian ada gambar hewannya, bawahnya adalah keterangan nama hewan dan daerah persebarannya. Selamat mengerjakan.